Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama Syahris Gazer di 7 Minute Daily Session di minggu kedua nih. Karena di beberapa minggu kemudian ini kita akan ada beberapa aktivitas yaitu Dialog Nasional Pemuda yang nantinya kita pengen banget mengundang banyak orang muda di seluruh Indonesia untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan Dialog Nasional Pemuda. Nah, ngomong-ngomong nih, mungkin beberapa teman-teman banyak yang bertanya nih, kenapa minggu lalu kita sudah melaksanakan 7 Minute Daily Session dengan beberapa organisasi. Nah, aku mau ngasih tahu dulu nih sebenarnya apa sih tujuan 7 Minute Daily Session yang akan kita laksanakan ini, yang sedang kita laksanakan ini. Jadi kalau 7 Minute Daily Session ini merupakan rangkaian dari Dialog Nasional Pemuda yang akan dilaksanakan pada akhir Oktober nanti, tepatnya di 26 Oktober 2020 untuk memperingati Sumpah Pemuda. Nah, kalau sana nanti di Dialog Nasional Pemuda ini, kita akan ada beberapa dokumen yang akan kita launching, di antaranya yaitu Indeks Pembangunan Pemuda, Strategi Nasional, lalu ada juga SDGs Pemuda dan Remaja, dan satu lagi yaitu SDGs Youth Hub. Jadi karena kita pengen nih kalau teman-teman muda semuanya terlibat, tahu progres dan apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah nih untuk melibatkan orang muda. Nah, jadi kita pengen ngajak teman-teman muda untuk bisa ikut serta. Nah, teman-teman mungkin juga bertanya-tanya nih sebenarnya, apa sih sebenarnya Indeks Pembangunan Pemuda, SDGs Pemuda dan Remaja, dan beberapa dokumen-dokumen yang lainnya. Nah, di sini Indeks Pembangunan Pemuda itu adalah tolak ukur untuk pembangunan pemuda yang mencakup 5 domain nih teman-teman. Jadi di antaranya itu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Nah nanti ini kalau saya dulu itu 2017 ya kita udah sempat launching dokumen IPP sebelumnya. Nah di tahun 2019 ini kita akan ada beberapa dokumen yang akan kita launching kembali nih, yaitu IPP di tahun 2019. Harapannya IPP ini akan menjadi acuan kebijakan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Jadi teman-teman muda harus tahu nih sebenarnya progres dan apa yang pengen kita capai sebenarnya dalam pembangunan di Indonesia. Lalu ada juga SDGs Pemuda dan Remaja, yaitu untuk memastikan keterlibatan pemuda dalam agenda global. Jadi telah dipetakan ada 13 dari 17 goals atau tujuan atau SDGs yang berkaitan erat dengan remaja dan pemuda nih. Jadi udah dianalisa ada 13 goal nih teman-teman. Jadi teman-teman silakan kalau seandainya mau ikutan dan pengen tahu SDGs mana aja sih yang berkaitan dengan orang muda, teman-teman harus ikut. Lalu ada juga strategi nasional yang lebih spesifik akan ngomongin tentang kewirausahaan nih teman-teman. Jadi pelaku usaha muda dapat menjadi alternatif nih kalau seandainya pekerjaan bagi pemuda. Nah, jadi dari strategi nasional ini, karena kalau seandainya ngomongin tentang IPP, yang paling rendah itu adalah lapangan dan kesempatan kerja nih teman-teman. Jadi melalui strategi nasional ini, kita pengen mendorong nih kalau seandainya teman-teman muda bisa berwirausaha dan bisa mempermudah teman-teman berwirausaha untuk bisa nanti meningkatkan kesejahteraan orang muda itu sendiri. Lalu yang terakhir kita ada SDG Youth Hub. Nanti ada platform yang teman-teman untuk bisa menyampaikan aspirasi. Apalagi kalau di situasi pandemi begini ya, kita nggak bisa kemana-mana, semuanya serba digital. Jadi kita ada SDG Youth Hub sebagai upaya untuk memastikan partisipasi yang berarti untuk pemuda dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan nih teman-teman. Jadi UNEP Indonesia dan bekerja sama dengan Kementerian PPN atau Bappenas saat ini membangun platform SDG Youth Hub yang nanti teman-teman bisa akses di sdgsyouthhub.id dan nanti kalian bisa menyampaikan aspirasi melalui platform tersebut. Kita pengen nih teman-teman semua di Indonesia yang aktif di organisasi atau individual yang merasa pengen berpartisipasi dalam pembangunan, ikut serta dalam SDGs Youth Hub. Nah, ngomong-ngomong tentang SDGs nih teman-teman, jadi hari ini kita kedatangan satu teman kita dari 2030 Youth Force Indonesia yang akan bercerita tentang apa aktivitas yang sudah dilakukan oleh teman-teman 2030 Youth Force Indonesia dan apa aspirasi teman-teman muda berkaitan dengan Sustainable Development Goals. Kalau begitu kita langsung undang aja ya. Halo Tir, saya. Hai, hai, hai Halo, Rizky. iya. Jadi kalau saya tadi ini aku udah ngomongin tentang beberapa dokumen-dokumen yang akan kita launching nih dan salah satunya adalah SDGs Youth Hub. Nah, kalau ngomongin SDGs nih kan banyak banget nih pergerakan orang muda di Indonesia yang mulai fokus ke Sustainable Development Goals. Nah, kalau saya dari 2030 Youth Force Indonesia ini apa sih fokusnya, apa yang dilakukan di organisasi dalam mendorong tercapainya Sustainable Development Goals?
Oke, oke. Oke, thank you Rizky. Jadi mungkin aku mau cerita sedikit tentang 2030 Youth Force. Nah, jadi 2030 Youth Force itu adalah networking anak muda yang ada di Asia Pasifik. Jadi anggotanya itu kita ada 8 negara so far dan kita itu dibentuk di tahun 2016. Nah, tujuan dari terbentuknya Youth Force sendiri itu kita pengen mendorong partisipasi pemuda dalam tujuan pembangunan keberlanjutan kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kita itu terbentuk di 2016, tapi udah gitu kita jadi legal di tahun 2018 dan itu atas nama 2030 Praptanusa. Dan sebenarnya kalau di Indonesia sendiri kita menentukan 3 agenda. Yang pertama itu kita raising awareness tentang SDGs. Jadi kita ngasih tahu ke teman-teman muda yang belum tahu tentang SDGs, kita raising awareness. Terus kita juga membuat capacity building. Jadi kita mengkapasitasi teman-teman muda tentang kemampuan organisasi, terus tentang pengetahuan mereka tentang SDGs, kayak gitu. Terus yang terakhir adalah kita mengadvokasi tentang youth meaningful participation, yang mungkin teman-teman sering dengar gitu kan, tentang partisipasi pemuda yang berarti, kayak gitu. Nah, itu 3 agenda kita. Nah, so far Youth Force itu dibagi ke dalam 3 kategori kerja. Kita ada tim community engagement, yang kedua itu tim advocacy, dan yang ketiga itu tim digital knowledge. Dan mereka punya project yang berbeda-beda. Mungkin aku akan sedikit cerita aja beberapa project yang udah kita kerjain selama 4 tahun terakhir. Mungkin yang berbeda dan unik dari Youth Force ini, biasanya kita tuh dalam project-project kita selalu mengedepankan inclusivity, terus collaboration terutama dengan pihak pemerintah maupun pihak anak muda lainnya gitu. Nah, salah satu yang pernah kita lakuin itu di tahun 2018 itu ada namanya Youth Niti. Jadi kita kerjasama bareng Bappenas juga waktu itu, bareng Kemenkominfo dan bareng kantor staf presiden, kita jalan-jalan ke banyak daerah di Indonesia, kita bertemu dengan anak-anak muda, kita bikin youth dialog, kita ngobrol sama mereka, dan kita berdiskusi tentang bagaimana anak muda bisa berpartisipasi lebih dalam pencapaian SDGs, kayak gitu. Dan itu menarik banget sih, banyak banget insight yang didapat, dan ternyata teman-teman di daerah pun melakukan hal yang sama, kayak gitu. Mereka sama-sama mendorong pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan. Terus udah gitu, mungkin yang kita bisa ceritain juga, tiap tahun itu Youth Force punya project International Youth Day yang diperingati setiap bulan Agustus, dan biasanya kita punya tema yang berbeda-beda. Nah, di tahun ini kita fokusnya ke advokasi. Jadi waktu itu kita bareng jejaring kita yang kita sebut Community of Practice, kita bareng teman-teman dari perwakilan dari hampir semua provinsi di Indonesia, kita ngobrol, terus udah gitu kita bikin FGD dan kita bikin proceeding yang akhirnya kita bawa ke rapat dalam konsultatif meeting, dan kita ngobrol bareng pemerintah di situ menyampaikan aspirasi kita gitu. Itu salah satu bentuk dari agenda kita tadi, yaitu kita mau menyuarakan youth meaningful participation kayak gitu. Dan terakhir mungkin yang bisa aku cerita, di tengah kondisi pandemi kayak gini, Youth Force tuh kita nggak diem, kita malah semakin ngelakuin banyak hal. Kayak di awal tahun kita bikin kelas kita 2030 itu tentang capacity building buat anak-anak muda terkait SDGs. Kita juga bikin podcast. Nah, teman-teman juga bisa tuh dengerin podcast kita. Terus kalau teman-teman bosan, teman-teman juga bisa ikut joget-joget. Kita punya SDG song. Itu kita juga ada flash mob-nya gitu. Jadi karena itu salah satu strength Youth Force, kita menggunakan creativity kayak gitu. Jadi mungkin kayak begitu sih, Rizky. Oke. Kalau seandainya ngomongin rencana sendiri nih, aktivitas 2030 Youth Force Indonesia mau ngapain nih selanjutnya nih? Iya, tentunya kita udah punya banyak banget plan untuk kedepannya gitu ya. Untuk tahun depan kita udah merencanakan beberapa kegiatan. Selain International Youth Day yang emang kita selalu selenggarain tiap tahun, kedepannya kita juga punya project humanitarian, di mana kita udah dapat dana nih, dana dari Eropa. Kita mau bekerja sama dengan mereka untuk bikin project humanitarian di Indonesia, kayak gitu, bareng anak-anak muda Indonesia. Jadi itu mungkin satu project yang baru buat kita di tahun depan, kayak gitu. Oke. Nah, kalau Sani tadi udah memperkenalkan nih sebenarnya apa sih 2030 Youth Force Indonesia itu. Yang kedua ini pertanyaanku tentang aspirasi nih. Karena salah satu tujuannya dari Dialog Nasional Pemuda ini adalah menyampaikan aspirasi. Kita ada platform yang namanya SDG Youth Hub yang bisa diakses sdgyouthhub.id. Nah, kalau seandainya Tirza sendiri nih, kalau sebagai orang muda ya, apa aspirasi Tirza untuk pembangunan orang muda di Indonesia?
Sebelumnya, menurut aku penting banget sih untuk melibatkan anak muda. Kenapa? Karena anak muda itu kan, adalah bonus demografi. Sebenarnya ini adalah kesempatan Indonesia untuk berkembang lebih jauh gitu. Kalau misalkan kita mulai di tahun 2030, Indonesia tuh bakal memasuki masa emas gitu. Karena, anak-anak yang sekarang itu bakal jadi, orang-orang produktif di tahun 2030 dan itu bakal berkontribusi besar untuk Indonesia. Jadi penting banget untuk kita menyadari itu dan kita mendengarkan aspirasi mereka kayak gitu. Nah, kalau dari aspirasi aku sendiri sih yang aku pengen lebih dilakukan di Indonesia adalah pelibatan anak muda itu sendiri gitu. Betul bahwa anak muda sering dibahas, bahwa anak muda sering dimasukkan ke dalam agenda, tapi kita harus memastikan bahwa anak muda itu terlibat secara aktif gitu atau yang tadi aku bilang tentang youth meaningful participation kayak gitu. Jadi pemuda itu bukan cuma dilibatkan dalam implementasi program atau mereka bukan cuma jadi beneficiaries atau penerima keuntungan, tapi mereka juga harus dilibatkan dalam decision making process gitu. Dalam prosesnya itu mereka harus tahu gitu, terutama untuk kebijakan-kebijakan yang akhirnya menyasar kepada anak muda gitu. Di Youth Force kita selalu bilang gak ada kebijakan untuk anak muda tapi anak mudanya itu nggak dilibatin gitu. Itu yang pengen sebenarnya kita advokasikan dan pengen terus kita perjuangkan ke depannya kayak begitu. Terus udah gitu kita juga pengennya tuh semua kebijakan atau apapun yang dilakukan terhadap anak muda itu semuanya harus melibatkan anak muda dari semua level gitu. Kalau kita ngelihat dari SDG sendiri kan prinsipnya adalah no one left behind gitu. Jadi kalau kita bicara anak muda itu semua anak muda termasuk teman-teman dari kelompok marginal, teman-teman disabilitas, semuanya itu harus dilibatkan dan diminta pendapatnya dan didengar aspirasinya, diberikan ruang untuk berbicara kayak gitu. Oke, kalau begitu ngomongin tentang aspirasi orang muda, jadi semisal teman-teman punya aspirasi silakan nanti dituliskan di sdgjudhab.id ya. Nah, jadi Betul. mungkin itu aja pertanyaannya, dua pertanyaan itu, tapi aku juga mau mengundang Tirza juga nanti di pertemuan di tanggal 26 Oktober nanti kita akan ada Iya. dialog nasional pemuda. Jadi nanti silakan ajak teman-temannya semuanya untuk berpartisipasi untuk bisa ikut serta menyuarakan aspirasinya. Nah, jadi itu dia 7 Minute Daily Session. Jadi terus ikuti sesi kami di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu selama bulan Oktober untuk mengenal lebih dekat berbagai aktivitas dan peran nyata komunitas pemuda dalam pembangunan berkelanjutan. Lalu jangan lupa juga tuliskan aspirasi kamu di sdgjudhab.id. Kalian bisa register di sana dan jangan lupa untuk mengikuti dialog nasional pemuda yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020. Kalau begitu, itu saja dari saya. Terima kasih banyak kepada Tirza yang sudah ikut serta sore hari Terima ini. kasih Rizky. Ya, sama-sama. Nanti kita hari Kamis kita akan berjumpa lagi untuk mengundang beberapa organisasi yang ikut serta menyuarakan pendapatnya dan memperkenalkan organisasi dan aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan. Kalau begitu, itu saja dari saya. Salam sehat semuanya, jaga kesehatan, dan sampai jumpa 2 hari ke depan, hari Kamis. Terima kasih, Tirza. Kasih. Bapak Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Itulah kutipan yang menunjukkan betapa pentingnya peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Lalu, bagaimana perkembangan pemuda saat ini? 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah pemuda. 4.000 lebih organisasi kepemudaan tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung tercapainya Sustainable Development Goals. Berdasarkan Indeks Pembangunan Pemuda, domain pendidikan, kesehatan, gender, dan kesempatan kerja telah mengalami peningkatan. Tetapi, domain partisipasi dan kepemimpinan masih bergerak stagnan. Oleh karena itu, UNFPA dan Bappenas meluncurkan platform kepemudaan bernama SDGs Youth Hub untuk mendorong partisipasi pemuda dalam implementasi Sustainable Development Goals. SDGs Youth Hub adalah platform untuk menyampaikan aspirasi dan merajut kolaborasi antara individu maupun organisasi. Teman-teman muda yang memiliki ide dan aspirasi bisa kalian bagikan ke dalam kolom aspirasiku yang nantinya akan diolah menjadi policy brief dan menjadi acuan untuk pembangunan. Yuk teman-teman, kita mulai bergerak bersama untuk mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Tunggu apa lagi? Langsung akses di www.sdgjudhab.id. Mulailah perubahan dari sini untuk sekarang dan nanti.